Namaku Rudi, seorang pemuda miskin dari desa kecil di Jawa Barat. Hidupku nyaris tak berarti, sampai suatu hari aku ditawari uang dalam jumlah besar untuk merawat seorang wanita misterius bernama Maya. Semakin lama aku bersamanya, semakin banyak rahasia yang terbuka. Nah, tapi apakah semua yang ku tahu tentangnya hanyalah kebohongan? Aku selalu percaya bahwa hidup manusia seperti tanah sawah yang harus terus digarap. Kalau kita rajin, tanah akan memberi hasil. Tapi kalau kita biarkan, yang tumbuh hanya rumput liar. Aku sudah menggarap tanah orang sejak kecil, dari pagi buta sampai matahari turun di ufuk barat, namun hasilnya tetap saja tidak pernah bisa menyelamatkan keluarga. Namaku Rudi. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Desa itu tampak indah kalau dilihat dari kejauhan. Sawah yang hijau menghampar, jalan setapak membelah perkampungan, dan suara burung setiap pagi yang menyambut matahari. Namun, di balik keindahannya, ada kenyataan pahit yang tak banyak orang kota tahu. Kemiskinan menempel pada tubuhku seperti lumpur di kaki para petani. Ayah sudah lama sakit-sakitan, tidak mampu lagi bekerja keras. Ibu berjualan kue sederhana di depan rumah, tapi hanya cukup untuk membeli beras 1 atau 2 liter. Kadang aku merasa malu karena tidak mampu memberi lebih. Tapi di sisi lain, aku tidak punya pilihan selain terus menjadi buruh tani dengan upah yang tak pernah cukup. Hari-hariku berjalan sama. Bangun sebelum subuh, menyiapkan cangkul, lalu berangkat bersama beberapa tetangga untuk menggarap sawah orang kaya di ujung desa. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk bertahan. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu begini? Terikat di desa, tanpa kesempatan keluar, tanpa pernah merasakan arti kebebasan. Sore itu, setelah seharian mencangkul tanah yang kering, aku duduk di gubuk kecil di pinggir sawah. Peluh menetes di dahiku, bajuku basah menempel pada tubuh. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah yang khas. Aku menatap langit, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah jalan hidupku. Ada kabar buat kamu, Ruth, kata Darto, teman sesama buruh tani yang lebih tua dariku. Suaranya agak serak, mungkin karena kebanyakan merokok. Aku menoleh malas. Kabar apa? Kalau soal kerjaan, aku masih cukup sibuk di sini. Darto terkekeh, lalu mendekat. Bukan kerjaan biasa. Ada orang kota yang butuh bantuan. Katanya bayarannya besar. Aku mengernyit. Orang kota? Apa urusannya sama aku? Darto menundukkan suara, seolah tak ingin didengar orang lain. Dia butuh seseorang untuk merawat seorang perempuan. Katanya, perempuan itu sakit, tidak bisa jalan. Kalau kamu mau, kamu bisa dapat uang banyak. Jauh lebih banyak dari hasilmu mencangkul sawah. Aku terdiam. Kata-kata uang banyak berputar di kepalaku. Jujur saja, aku sudah lama mendambakan kesempatan seperti itu. Tapi, tawaran itu terdengar aneh. Merawat orang sakit, aku bahkan tidak pernah punya pengalaman sebagai perawat. Berapa besar bayaran yang dimaksud? Tanyaku setengah tidak percaya. Darto tersenyum samar. 100 juta. Aku hampir tersedak mendengar angka itu. Rasanya seperti mimpi. Selama hidupku, aku bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu sekaligus. Angka itu terlalu besar untuk sekadar pekerjaan merawat orang. Jangan bercanda, toh, kataku cepat. Tidak masuk akal. Siapa yang mau bayar segitu hanya untuk merawat? Darto mengangkat bahu. Itu kabar yang kudengar dari orang yang dipercaya. Rumahnya ada di pinggir desa, dekat kebun bambu. Katanya perempuan itu bernama Maya. Orang-orang menyebutnya aneh. Tidak banyak yang berani mendekat. Tapi kalau kamu berani, bisa jadi ini jalan buatmu keluar dari kemiskinan. Aku terdiam lama. Angin sore kembali berhembus, membuat daun padi bergoyang lembut. 100 juta. Jumlah itu bisa melunasi utang keluarga, memperbaiki rumah yang nyaris roboh, bahkan mungkin memberiku modal untuk memulai usaha sendiri. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menekan dadaku. Siapa sebenarnya Maya? Mengapa dia butuh dirawat oleh orang asing? Dan kenapa bayaran itu begitu besar, melebihi kewajaran? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di lantai bambu rumahku, menatap langit-langit yang penuh dengan sarang laba-laba. Suara batuk ayah terdengar dari sudut ruangan, membuat hatiku semakin berat. Ibu duduk termenung di dapur, menghitung uang receh yang tersisa. Aku memejamkan mata, tapi pikiran tentang tawaran itu terus mengganggu. Apa mungkin inilah kesempatan yang selama ini aku tunggu, atau justru jebakan yang akan menyeretku ke masalah lebih besar? Keesokan paginya, setelah membantu ibu menimba air, aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku berjalan melewati jalan setapak menuju kebun bambu yang disebut Darto. Di sana, berdiri sebuah rumah tua yang tampak berbeda dari rumah-rumah lain di desa. Cat dindingnya sudah pudar,
pintunya besar dari kayu jati, dan jendela-jendela tertutup rapat seakan tidak ingin dunia luar tahu apa yang ada di dalamnya. Aku berdiri di depan pagar rumah itu, menelan ludah. Ada sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Rumah itu tidak tampak seperti milik orang miskin, tapi juga tidak seperti rumah orang kaya modern. Ada kesan angker, sepi, dan penuh rahasia. Sebelum aku sempat mengetuk pintu, seorang pria parubaya keluar dari dalam. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Ia menatapku dari ujung kaki hingga kepala. "Kau Rudi?" Tanyanya singkat. Aku mengangguk ragu. "Iya Pak, saya Rudi. Saya dengar ada yang butuh bantuan di sini." Pria itu mengangguk pelan. "Ikut saya. Ada yang ingin bertemu denganmu." Jantungku berdegup kencang. Setiap langkah yang kuambil menuju rumah itu terasa berat. Seakan aku sedang melangkah masuk ke dunia lain. Pintu rumah terbuka perlahan, menimbulkan bunyi berderit yang membuat suasana semakin menegangkan. Begitu aku masuk, aroma kayu tua bercampur dengan wangi bunga melati langsung menyergap. Ruangan itu luas, tapi sunyi. Di sudut, ada kursi roda dengan seorang wanita duduk di atasnya. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, matanya menatapku tajam. "Namamu Rudi, bukan?" Suaranya pelan, namun tegas. Aku hanya bisa mengangguk, merasa lidahku keluh. Wanita itu tersenyum samar, lalu berkata, "Aku Maya, dan mulai hari ini, hidupmu akan berbeda." Langkahku terasa kaku ketika memasuki rumah tua itu. Lantai kayu yang kupijak berderit halus, seolah menegur kedatanganku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang berbeda, padahal di luar matahari masih cukup terik. Bau bunga melati yang samar bercampur dengan aroma lembab kayu lapuk membuat dadaku terasa sesak. Aku melirik ke sekeliling. Ruangan itu luas, dengan perabotan lawas yang tampak terawat meski sudah kusam dimakan usia. Di dinding tergantung foto-foto hitam putih, wajah orang-orang yang tak kukenal, namun menatapku seolah menyimpan rahasia. Langkahku terhenti ketika mataku kembali tertuju pada sosok yang duduk di kursi roda di sudut ruangan. Dialah Maya. Aku masih ingat jelas bagaimana cahaya redup dari jendela yang setengah tertutup membuat wajahnya terlihat misterius. Kulitnya pucat, rambut hitam panjangnya jatuh tergerai hingga menyentuh bahunya. Matanya, tajam namun teduh, menatap lurus ke arahku. Sejenak aku merasa tubuhku terkunci. "Namamu Rudi, bukan?" Tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Aku menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Iya, saya Rudi." Dia mengangguk perlahan, lalu tersenyum samar. Senyumnya bukan senyum ramah yang biasa kutemui di desa, melainkan senyum penuh misteri, seolah menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. "Duduklah," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Aku menurut. Suasana hening beberapa detik. Hanya bunyi jarum jam tua di dinding yang terdengar jelas, berdetak lambat, membuat jantungku ikut berdegup lebih kencang. Maya menatapku lama, membuatku salah tingkah. "Aku sudah mendengar sedikit tentangmu. Pemuda desa yang pekerja keras, hidup sederhana, tapi punya hati yang kuat. Itu cukup bagiku." Aku mengerutkan kening. "Cukup untuk apa?" "Untuk merawatku," jawabnya singkat. Aku terdiam. Kata-kata itu seakan menghantam kepalaku. Memang itulah alasan aku datang, tapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuatku sadar betapa besar beban yang mungkin akan kutanggung. "Apa yang harus saya lakukan?" Tanyaku ragu. Maya tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. "Tidak banyak. Menemaniku, memastikan aku tidak sendirian. Ya kadang menyiapkan makanan atau membantuku berpindah tempat. Uang bukan masalah. Yang kubutuhkan hanya seseorang yang bisa hadir. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesunyian." Aku menunduk, berusaha mencerna kalimatnya. Ada sesuatu dalam suaranya, sedih namun juga kuat. Aku bisa merasakan kesepian yang begitu dalam darinya, meski dia berusaha menutupinya dengan tenang. Namun, rasa penasaran juga menggerogoti pikiranku. Mengapa perempuan seperti dia tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Kenapa harus aku yang dipilih? Padahal jelas-jelas banyak orang yang lebih berpendidikan. Seolah membaca pikiranku, Maya berkata, "Kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku memilihmu?" Jawabannya sederhana, Rudi. Karena kau tidak akan menghakimiku. Kau tidak akan memperlakukan aku seperti tontonan. Aku menatapnya bingung. Maksudnya? Dia menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Orang-orang di desa sering berbisik tentangku. Mereka bilang aku aneh, bahkan ada yang menyebutku kutukan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya takut pada apa yang tidak bisa mereka pahami. Aku tercekat. Benar, aku pernah mendengar bisik-bisik itu. Tentang seorang wanita di rumah tua, yang jarang keluar, yang katanya sakit parah, tapi tetap hidup bertahun-tahun.
Sebagian warga menyebutnya cerita angker, sebagian lagi hanya gosip belaka. Dan kini aku duduk tepat di hadapannya. Kalau kau mau bekerja di sini, lanjut Maya, kau harus berani menghadapi tatapan orang. Karena mereka akan bertanya, mereka akan menggosipkanmu. Tapi bila kau bertahan, aku janjikan hidupmu akan berubah. Kalimat terakhirnya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Hidupku akan berubah? Apakah itu benar? Atau hanya bujuk rayu agar aku tetap di sini? Aku menatapnya, mencoba menemukan kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan justru sorot mata yang dalam, seakan mengundangku masuk ke dunia yang belum pernah ku kenal. Aku menarik napas panjang. Baiklah, saya akan mencoba. Maya tersenyum tipis. Bukan mencoba, Rudy. Kau harus berjanji. Karena sekali kau masuk dalam hidupku, tidak akan ada jalan kembali. Kata-katanya membuatku bergidik, seperti ada makna tersembunyi yang tidak sempat kujelaskan. Namun entah mengapa, aku tidak bisa menolak. Seolah sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri telah mendorongku untuk mengangguk setuju. Pria paruh baya yang sebelumnya menyambutku, yang ternyata bernama Pak Surya, penjaga rumah Maya, datang membawa teh panas di atas nampan. Uapnya mengepul, menghangatkan ruangan yang dingin. Aku menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Mulai besok pagi, kau bisa datang lebih awal, kata Maya sambil menatapku. Aku akan menunjukkan apa saja yang harus kau lakukan. Aku hanya bisa mengangguk. Kata-katanya terasa seperti sebuah kontrak tak tertulis yang baru saja kuikat dengan diriku sendiri. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, langkahku terasa berat. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya Maya? Mengapa dia memilih hidup menyendiri di rumah tua itu? Benarkah dia sakit atau ada rahasia lain yang dia sembunyikan? Namun di balik semua keraguan, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Tatapan matanya. Tatapan itu seperti menjeratku. Membuatku yakin bahwa kehidupanku memang tidak akan pernah sama lagi setelah pertemuan pertama ini. Aku berdiri di depan rumahku yang reot, menatap ibu yang tengah sibuk menyalakan tungku kecil. Suara batuk ayah terdengar lagi dari dalam. Aku mengepalkan tangan. Untuk mereka nih aku harus berani. Untuk keluargaku, aku rela masuk ke dunia penuh misteri itu. Aku tidak tahu apa yang menantiku. Tapi satu hal pasti, langkahku sudah kuletakkan di jalur yang tidak bisa kutarik kembali. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun padi ketika aku melangkah menuju rumah Maya. Angin desa berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun langkahku terasa berat. Entah kenapa, sejak aku setuju untuk bekerja di rumah itu, hatiku selalu diliputi rasa was-was. Ada perasaan aneh, seperti aku akan masuk ke dalam dunia yang bukan milikku. Rumah Maya tampak sama seperti kemarin, sunyi, dingin, dan menyimpan kesan asing. Pintu besar dari kayu jati itu kubuka dengan hati-hati. Suara deritnya kembali terdengar, membuat bulu kuduku berdiri. Pak Surya sudah menungguku di ruang tamu. Kau datang lebih awal, katanya, nada suaranya datar. Aku hanya mengangguk sambil menunduk. Saya ingin belajar lebih cepat, Pak, supaya tahu apa saja yang harus dilakukan. Dia mengamati wajahku, lalu tersenyum tipis. Bagus. Maya sedang menunggumu di ruang dalam. Ikuti aku. Aku melangkah di belakangnya, melewati lorong panjang dengan lampu minyak tergantung di dinding. Cahaya temaram membuat bayangan kami memanjang di lantai kayu. Di ujung lorong, ada sebuah pintu besar yang terbuka sedikit. Dari dalam, aku bisa mendengar suara lembut Maya. Masuklah, Rudy, panggilnya. Aku mendorong pintu perlahan. Di dalam, Maya duduk di kursi roda dekat jendela besar yang terbuka. Cahaya pagi menerobos masuk, mengenai wajahnya yang pucat. Ia tampak sedang menatap kebun bambu di luar rumah. Kau datang tepat waktu, katanya tanpa menoleh. Aku mendekat, mencoba terdengar ramah. Apa yang harus saya lakukan hari ini? Maya menoleh perlahan, matanya menatapku tajam. Pertama, kau harus belajar mendengarkan. Itu tugas paling penting. Aku terdiam. Mendengarkan? Maksudnya, dia tersenyum samar, lalu melanjutkan. Aku sering merasa kesepian. Bukan karena aku sakit, tapi karena aku jarang berbicara dengan orang lain. Aku butuh seseorang yang bisa menampung semua ceritaku, bahkan kalau kau tidak memahaminya sekalipun. Aku mengangguk pelan. Baik, saya akan mendengarkan. Hari itu, aku lebih banyak duduk berhadapan dengan Maya. Ia mulai bercerita tentang hal-hal yang bagiku terdengar aneh, tentang negeri-negeri jauh yang penuh cahaya, tentang hutan yang bisa berbicara, tentang orang-orang yang bisa menghilang dalam kabut. Ceritanya mengalir panjang, penuh detail, seperti sebuah kisah dari buku dongeng.
Awalnya aku berpikir ia hanya berkhayal, mencoba menghibur dirinya sendiri. Tapi semakin lama aku mendengarkan, semakin aku merasa terbawa. Suaranya menenangkan, seolah setiap kata punya kekuatan untuk menempel di pikiranku. Aku tahu kau mungkin menganggapku gila, kata Maya tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiranku. Aku gelagapan. Bukan begitu. Hanya saja ceritamu terdengar seperti fantasi kan? Potongnya cepat. Aku mengangguk ragu. Maya tersenyum, tatapannya dalam. Kadang fantasi lebih nyata daripada kenyataan, Rudy. Dunia ini tidak sesederhana yang kau lihat. Aku tidak menjawab. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku bingung. Aku terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Sawah, cangkul, keringat. Bagiku, kenyataan adalah perut yang lapar, tagihan utang, dan atap bocor saat hujan. Sementara Maya berbicara tentang hal-hal yang tak pernah ku tahu. Siang menjelang, Maya memintaku menyiapkan makan siang. Pak Surya menunjukkan dapur, di mana semua bahan sudah tersedia. Aku tidak terbiasa memasak makanan kota, tapi untungnya hanya perlu memanaskan sup dan menyiapkan roti. Ketika kubawa ke hadapan Maya, ia menatapku lama sebelum berkata, "Kau tahu, tidak semua orang berani menyentuh makananku. Mereka takut, aku terperanjat." Takut apa? Takut pada gosip, jawabnya pelan. Orang bilang aku membawa sial. Ada yang bilang aku berhubungan dengan dunia lain. Mereka pikir kalau mereka terlalu dekat denganku, hidup mereka akan berubah buruk. Aku tercekat. Kata-katanya membuatku ingat bisikan warga desa. Tapi sekarang aku duduk tepat di depannya, menyodorkan semangkuk sup panas. Dan aku sadar, aku tidak merasakan apa-apa selain rasa iba. Aku tidak percaya itu, kataku akhirnya. Maya menatapku tajam, seolah mencoba menilai ketulusanku. Lalu perlahan ia tersenyum. Bagus. Itu alasan kenapa aku memilihmu. Sore itu aku membantunya berkeliling rumah. Kursi rodanya ku kayuh perlahan, melewati ruangan demi ruangan yang dipenuhi buku, catatan, dan benda-benda tua. Aku sempat melihat meja besar penuh kertas bertulisan tangan, tapi Maya buru-buru menyuruhku melewatinya. Tidak semua hal boleh kau lihat sekarang, katanya singkat. Aku menahan rasa penasaran. Ada sesuatu dalam rumah itu yang terasa janggal, seolah aku hanya diperbolehkan menyentuh sebagian kecil dari kehidupannya. Menjelang malam, ketika aku berpamitan, Maya berkata, "Besok datanglah lebih pagi. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Aku mengangguk, meski hatiku dipenuhi tanda tanya. Apalagi yang akan ia tunjukkan? Dalam perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku tidak bisa berhenti memikirkan cerita-cerita Maya yang penuh fantasi. Aku juga tidak bisa melupakan senyumnya yang samar. Senyum yang entah kenapa membuatku ingin tahu lebih dalam. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang tak bisa kutolak. Seolah aku sedang berjalan ke arah jurang, tapi tidak sanggup menghentikan langkah. Di rumah, ibu bertanya kenapa aku tampak murung. Aku hanya menjawab singkat, "Capek, Bu." Padahal sebenarnya pikiranku terus dihantui oleh tatapan Maya. Tatapan yang seakan mengikatku, membuatku sadar bahwa aku sudah masuk ke dalam lingkaran yang tak mudah untuk keluar. Aku berbaring di tikar, menatap langit-langit rumahku yang reot. Dalam hati aku berbisik, "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Maya?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa hidupku benar-benar mulai berubah. Hari-hari berikutnya terasa berbeda dari seluruh hidupku sebelumnya. Setiap pagi aku tidak lagi hanya berangkat ke sawah membawa cangkul, melainkan melangkah menuju rumah tua itu dengan hati yang campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa penasaran, dan entah kenapa juga ada rasa rindu. Rumah Maya, yang awalnya hanya tampak menyeramkan, kini mulai terasa seperti tempat yang memanggilku kembali. Setiap aku masuk, aku disambut oleh aroma melati yang sama, suara deret pintu yang sama, dan tatapan Maya yang tak pernah berubah. Tajam, penuh teka-teki, namun menenangkan sekaligus membuatku gelisah. Pagi itu aku mendapati Maya duduk di kursi roda dekat rak buku. Ia sedang membaca, jemarinya yang halus menyusuri halaman dengan perlahan. Ketika aku masuk, ia menutup buku itu, menatapku dengan senyum samar. "Kau tepat waktu, Rudy," katanya. Aku mengangguk sambil menarik kursi untuk duduk di hadapannya. "Apa yang bisa saya lakukan hari ini?" "Kau tidak perlu melakukan apapun. Duduklah, temani aku." Aku menuruti permintaannya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar bunyi dedaunan bambu bergesekan di luar jendela. Sesekali angin masuk menggoyangkan tirai tipis. Aku menatap Maya, berusaha membaca wajahnya, tapi sulit.
Ada sesuatu yang selalu disembunyikannya. Apa kau pernah merasa? Maya mulai berbicara. Suaranya pelan, bahwa dunia ini terlalu sempit untuk semua yang kita impikan. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Maksudmu? Lihatlah dirimu, katanya sambil menatapku lekat. Kau bekerja keras setiap hari, tapi dunia memberimu apa? Hanya kemiskinan, keringat, dan beban keluarga. Bukankah kau pernah bertanya, kenapa hidup begitu tidak adil? Aku tercekat. Kata-katanya menusuk tepat di hatiku. Benar, aku sering mengeluh dalam hati. Aku iri melihat orang lain yang hidup lebih baik, sementara aku hanya terjebak di desa ini. Aku terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Aku memang sering bertanya, tapi aku tidak pernah punya jawaban. Mungkin begini memang jalan hidupku. Maya tersenyum tipis. Tidak. Jalan hidup bisa diubah, Rudy. Kau hanya belum berani melangkah ke arah yang berbeda. Aku menunduk, merenungkan kalimatnya. Di sisi lain, aku merasa Maya seolah sedang membukakan pintu yang tidak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Hari-hari selanjutnya, percakapan kami semakin intens. Maya sering menceritakan kisah-kisah yang bagiku terdengar terlalu fantastis. Tentang seorang pengelana yang bisa berbicara dengan bintang, tentang kerajaan bawah tanah yang dihuni makhluk tak kasat mata, tentang cinta yang bertahan melawan takdir. Kadang aku tertawa kecil mendengarnya. Cerita-ceritamu seperti dongeng anak kecil. Maya tidak marah. Ia justru menatapku dengan tatapan penuh arti. Bukankah hidup juga dongeng, Rudy? Kita tidak pernah tahu akhir ceritanya. Kita hanya menjalani sambil berharap ada keajaiban di setiap halaman. Aku terdiam lagi. Kata-katanya selalu saja membuatku berpikir. Lama-kelamaan aku mulai menantikan cerita-ceritanya. Aku bisa duduk berjam-jam hanya untuk mendengarkan suaranya. Bahkan aku sering lupa waktu. Saat aku pulang ke rumah, ibu sampai heran melihatku tampak lebih sering melamun. Rudy, apa yang kau kerjakan di rumah itu sebenarnya? Tanya ibu suatu malam sambil menyiapkan nasi di piring. Aku menunduk, memilih kata dengan hati-hati. Aku hanya merawat Maya, Bu. Menemaninya, tidak lebih. Ibu menghela napas panjang. Hati-hati, Nak. Orang desa banyak bicara. Mereka bilang perempuan itu membawa sial. Jangan sampai kau terjebak. Aku tersenyum hambar. Bu, Maya bukan seperti yang mereka bilang. Dia berbeda. Justru karena berbeda itulah kau harus hati-hati. Aku tidak bisa membantah. Tapi hatiku menolak percaya gosip-gosip itu. Aku tahu Maya bukan orang jahat. Hanya saja, aku juga sadar ada hal-hal yang ia sembunyikan. Hari itu, ketika aku kembali ke rumah Maya, ia sedang duduk di halaman belakang. Kursi rodanya menghadap ke arah kebun bambu, di mana angin sore membuat daun-daunnya bergoyang pelan. Kau tahu kenapa aku suka duduk di sini? Tanyanya ketika aku menghampiri. Aku menggeleng. Karena di sini aku merasa bebas. Nggak ada tembok, nggak ada bisikan orang. Hanya angin, pohon, dan aku sendiri. Kadang aku membayangkan bisa berjalan masuk ke hutan bambu itu, lalu menghilang. Aku menatapnya lama. Ada kesedihan dalam suaranya. Aku ingin bertanya kenapa ia tidak bisa berjalan, tapi lidahku keluh. Aku ingin bertanya sesuatu. Ucapku akhirnya. Maya menoleh. Alisnya terangkat. Apa itu? Kenapa kau tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Tidak ada keluarga yang menjagamu? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia menunduk, memegang gagang kursi roda erat-erat. Lama ia tidak menjawab. Ketika akhirnya ia membuka mulut, suaranya nyaris berbisik, karena aku memilih sendiri. Aku menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi ia tidak menambahkan apapun. Hanya menatap ke arah bambu, matanya berkaca-kaca. Malam itu, sebelum aku pulang, Maya berkata, Rudy, aku tahu kau mulai bingung dengan semua yang kualami. Jangan khawatir. Suatu hari nanti, aku akan menjelaskan segalanya. Tapi sekarang cukup temani aku. Itu sudah lebih dari cukup. Aku mengangguk, meski hatiku penuh tanda tanya. Dan entah sejak kapan, aku mulai merasa nyaman berada di sisinya. Bukan hanya karena imbalan besar yang dijanjikan, tapi karena sesuatu dalam diriku yang tak bisa kujelaskan. Aku, yang dulu hanya mengenal kerasnya tanah dan keringat, kini menemukan dunia baru dalam tatapan mata seorang perempuan misterius. Aku tahu, aku mulai jatuh terlalu dalam. Hari-hari bersama Maya berjalan semakin intens. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang awalnya terasa janggal. Bangun pagi, membantu ibu sebentar di rumah, lalu bergegas menuju rumah tua itu. Setiap kali langkahku melewati kebun bambu, jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut lagi, melainkan karena rasa penasaran yang tak bisa kutahan. Maya selalu menungguku.
Kadang ia duduk di kursi roda sambil membaca buku, kadang hanya termenung di dekat jendela. Setiap hari pula ia bercerita, dan setiap cerita baru selalu membuatku semakin larut. Tetapi, semakin sering aku berada di dekatnya, semakin aku menyadari ada hal-hal yang tidak cocok dengan gambaran yang selama ini ia berikan. Siang itu, aku sedang menyiapkan teh hangat di dapur. Dari jauh aku mendengar suara kursi roda berderit. Aku mengira Maya sedang bergerak menuju halaman, tapi ketika aku kembali ke ruang tamu, kursi roda itu kosong. Pintu ke arah kamar setengah terbuka. Rasa penasaran menggerakkan kakiku. Aku melangkah pelan, menahan napas. Dari celah pintu, aku melihat sesuatu yang membuatku tercekat. Maya berdiri. Dia berdiri tegak di depan meja tulis, membalik-balik kertas dengan cepat. Rambut panjangnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Tangannya bergerak lincah, seolah sedang mencari sesuatu. Tidak ada tanda-tanda kelemahan, tidak ada gerakan kaku. Ia berdiri seperti orang biasa. Aku membeku di tempat. Dunia seakan berhenti berputar. Selama ini, aku percaya bahwa Maya lumpuh. Selama ini aku menuntun kursi rodanya, membantunya bergerak, merasa iba padanya. Tapi kini, kenyataan di depan mata menghancurkan semua yang kupikirkan. Aku buru-buru mundur sebelum ia menyadari kehadiranku. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi tengkuku. Aku kembali ke dapur, pura-pura sibuk dengan cangkir teh. Beberapa menit kemudian, suara roda kursi itu kembali terdengar. Maya muncul dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Tehnya sudah siap?" Tanyanya dengan senyum lembut. Aku memaksakan diri tersenyum. "Ya, sudah." Dia menerima teh itu, menyesapnya perlahan. "Hari ini anginnya berbeda. Kau merasakannya?" Aku hanya mengangguk. Suaraku tercekat, pikiranku kacau. Sepanjang sore, aku berusaha bersikap biasa. Aku mendengarkan ceritanya, ikut tertawa kecil ketika ia menyelipkan lelucon aneh. Tapi di dalam hatiku, pertanyaan itu terus berputar. Kenapa Maya berpura-pura? Apa tujuannya? Malam itu, ketika aku pulang, aku hampir tidak bisa tidur. Aku berbaring sambil menatap langit-langit rumahku yang gelap. Suara batuk ayah terdengar dari kamar sebelah. Ibu sibuk di dapur kecil. Dan aku hanya bisa memikirkan satu hal. Kebohongan Maya. Hari berikutnya, aku mencoba mencari jawaban. Aku sengaja datang lebih pagi, berharap bisa melihat sesuatu lagi. Rumah itu masih sunyi ketika aku tiba. Pintu depan tidak terkunci, jadi aku melangkah masuk perlahan. Aku mendengar suara samar dari ruang belakang. Dengan hati-hati aku mendekat. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku kembali melihat Maya. Kali ini ia sedang menulis. Duduk di kursi biasa, bukan kursi roda. Tangannya bergerak cepat di atas kertas, seakan dikejar waktu. Aku ingin masuk, tapi langkahku terpaku. Aku hanya berdiri di balik pintu, memperhatikan. Wajahnya serius, matanya tajam, berbeda dari Maya yang biasanya lemah di kursi roda. Lalu, tanpa sengaja aku menyenggol vas kecil di meja dekatku. Bunyinya jatuh, meski tidak pecah. Maya langsung menoleh. Aku panik, mundur dengan cepat, pura-pura berjalan dari arah lain. Beberapa detik kemudian, ia muncul dari ruang belakang, sudah kembali duduk di kursi roda. "Rudy, kau sudah datang rupanya," katanya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menelan ludah, mencoba tetap wajar. Iya, saya baru saja sampai." Tatapan matanya menusukku, seakan ingin memastikan sesuatu. Aku berusaha menahan kegugupan. Maya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum tipis dan menyuruhku menemaninya di halaman. Sepanjang hari, aku tidak bisa fokus. Semua gerak-gerik Maya kini terasa mencurigakan. Setiap kali ia berpura-pura lemah, aku melihat bayangan seorang perempuan yang sebenarnya penuh tenaga, dan aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar penasaran. Rasa dikhianati. Kenapa ia harus berbohong? Kenapa harus memainkan sandiwara ini di depanku? Menjelang sore, ketika aku hendak pamit, aku tidak tahan lagi. "Maya." Suaraku terdengar bergetar. Ia menoleh dengan senyum samar.
Ya, Rudy, aku menatapnya lekat-lekat. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau selalu terlihat berbeda ketika kau pikir aku tidak melihat. Senyumnya menghilang, matanya menyipit, seakan mencoba membaca isi kepalaku. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Kata-kata seolah terkunci di tenggorokan. Aku ingin berteriak bahwa aku melihatnya berdiri, berjalan, menulis tanpa bantuan. Tapi entah kenapa, aku tidak sanggup. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku ciut. Tidak, bukan apa-apa, ujarku akhirnya. Maaf. Maya menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kau aneh hari ini, Rudy. Hati-hati. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak kau pahami. Kadang, lebih baik tidak menanyakan terlalu banyak. Aku tercekat. Kata-katanya terdengar seperti peringatan, atau mungkin ancaman halus. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Antara takut, marah, dan penasaran. Aku tahu aku tidak bisa terus berpura-pura. Cepat atau lambat, aku harus menghadapi kebenaran. Tapi aku juga sadar, semakin dalam aku masuk ke dalam kehidupan Maya, semakin sulit aku keluar. Hari itu, sejak aku membuka mata, pikiranku sudah dipenuhi oleh satu hal. Maya. Bukan wajahnya, bukan senyumnya, tapi rahasia yang disembunyikannya. Semalaman aku tidak bisa tidur. Bayangan dirinya yang berdiri di kamar, bergerak dengan bebas tanpa kursi roda, terus menghantui. Aku merasa dipermainkan. Seolah aku hanyalah boneka yang ditarik dengan benang halus. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu untuk apa semua kebohongan itu dilakukan. Pagi itu aku sengaja berangkat lebih cepat. Udara masih dingin. Kabut tipis menyelimuti kebun bambu. Jalan setapak terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku melangkah dengan tekad. Hari ini aku harus tahu kebenarannya. Ketika aku sampai, pintu rumah Maya sudah terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Suara deret pintu menggema. Tidak ada jawaban. Aku masuk, menyusuri ruang tamu, lalu mendengar suara samar dari kamar belakang. Aku mendekat, menahan napas. Dari celah pintu aku kembali melihatnya. Maya berdiri di depan meja, menulis dengan cepat di atas tumpukan kertas. Rambutnya terurai, matanya fokus, tubuhnya tegap, sama sekali tidak tampak seperti perempuan lumpuh. Dadaku berdegup kencang. Kali ini aku tidak mau mundur lagi. Aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Maya, suaraku menggema. Maya terlonjak kaget. Matanya membesar. Tangannya spontan menyembunyikan kertas di balik punggung. Untuk beberapa detik kami hanya saling menatap dalam diam. Rudy, katanya akhirnya. Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Cukup, Maya, aku sudah melihat semuanya. Kau tidak lumpuh. Kau bisa berdiri, kau bisa berjalan. Jadi apa maksud dari semua ini? Wajahnya berubah pucat. Ia mencoba menarik kursi roda yang ada di samping meja, seakan ingin kembali duduk. Tapi aku menghentikannya. Jangan, seruku. Jangan lagi kau berpura-pura di depanku. Maya terdiam. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian ia menarik napas panjang, menegakkan tubuhnya. Tatapannya berubah menjadi lebih dingin, lebih tajam. Jadi kau sudah tahu, katanya tenang. Aku memang tidak lumpuh. Kata-kata itu membuat hatiku semakin panas. Lalu kenapa kau harus berbohong? Kenapa kau harus membuatku percaya semua sandiwara ini? Apa aku hanya mainan bagimu? Maya menatapku lama, lalu berjalan perlahan ke arah jendela. Cahaya matahari masuk, membuat siluet tubuhnya tampak samar. Ia menoleh, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. Aku berbohong karena aku ingin melihatmu apa adanya, Rudy. Aku ingin tahu seberapa jauh seseorang bisa peduli tanpa pamrih. Kau berbeda dari orang lain. Kau tulus meski kau miskin dan lelah dengan hidupmu. Itu sebabnya aku memilihmu. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Memilihku? Untuk apa? Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menenangkan, malah menambah rasa tidak percaya di hatiku. Untuk sebuah cerita, aku mengerutkan kening. Cerita? Apa maksudmu? Maya melangkah kembali ke meja, mengambil beberapa lembar kertas, lalu meletakkannya di depanku. Tulisan tangan memenuhi halaman-halaman itu. Aku membaca sekilas, dan bulu kudukku meremang. Namaku ada di sana. Rudy. Tulisan itu bukan hanya sekadar catatan. Kisah tentang diriku, tentang hidupku, tentang pertemuanku dengan Maya. Setiap detailnya persis dengan apa yang kualami selama ini. Apa ini? Suaraku serak. Maya menatapku tanpa berkedip.
Ini adalah novel yang sedang kutulis. Kau adalah tokoh utamanya. Darahku berdesir. Rasanya aku ingin marah, ingin membanting semua kertas itu. Tapi tubuhku membeku. Kata-katanya terlalu berat untuk kuterima. Jadi, semua ini hanya permainan bagimu? Semua percakapan kita, semua cerita yang kau bagikan, bahkan setiap tatapan matamu. Semua hanya demi tulisan? Maya menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Tidak sesederhana itu, Rudy. Memang benar aku menulismu sebagai karakter dalam novelku, tapi aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Aku butuh inspirasi, aku butuh merasakan kehidupan yang nyata, dan kau memberikannya padaku. Aku menggeleng tak percaya. Kau membohongiku sejak awal. Kau membuatku percaya kau lemah, kau butuh pertolongan. Dan aku, bodohnya aku jatuh dalam permainanmu. Tanganku mengepal. Aku ingin pergi, tapi kakiku berat. Ada sesuatu dalam diriku yang menolak meninggalkannya. Maya berjalan mendekat. Kali ini tanpa kursi roda, tanpa sandiwara. Hanya dirinya sendiri. Ia berdiri di depanku, menatap dengan mata yang berkilau. Aku memang salah, Rudy. Aku seharusnya jujur sejak awal. Tapi percayalah, tidak semua yang kita jalani bersama adalah kebohongan. Apa kau pikir aku tidak merasakan apapun? Aku tertawa bersamamu, aku menangis bersamamu, dan aku juga mulai jatuh padamu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin percaya, tapi luka karena kebohongannya terlalu dalam. Bagaimana aku bisa percaya lagi setelah semua yang kau lakukan? Tanyaku lirih. Maya menggenggam tanganku. Jemarinya dingin tapi genggamannya kuat. Percayalah pada hatimu, Rudy. Bukan pada logika, bukan pada dunia luar. Hanya pada hatimu. Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Perasaan di dadaku bercampur antara cinta, marah, dan kecewa. Hari itu aku menyadari satu hal. Hidupku tidak lagi sama. Rahasia Maya telah mengubah segalanya. Aku berada di persimpangan yang membingungkan. Antara membencinya karena kebohongannya, atau tetap mencintainya karena sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut akan pilihan yang harus kuambil. Sejak hari itu aku merasa semua berubah. Rumah tua itu, yang dulu terasa asing namun kemudian hangat, kini kembali membuatku gelisah setiap kali aku melangkah ke arahnya. Pintu berderit, bau melati, dan tatapan Maya tidak lagi sama. Semua kini dipenuhi tanda tanya dan rasa sakit. Aku mencoba menjaga jarak. Setelah mengetahui kebohongan besar yang ia simpan, aku tidak lagi datang sepagi biasanya. Aku mencari alasan untuk menunda. Kadang aku membantu ayah lebih lama di sawah. Kadang pura-pura memperbaiki genteng rumah yang sebenarnya tidak bocor. Tapi seberapapun aku berusaha menghindar, pada akhirnya aku tetap melangkah kembali ke rumah Maya. Seolah ada benang tak terlihat yang selalu menarikku. Maya menyadarinya. Suatu sore, ketika aku duduk di kursi halaman tanpa banyak bicara, ia menatapku lama. Tidak lagi dengan senyum misteriusnya, melainkan dengan wajah sedih. Rudy, katanya pelan, kau berubah. Aku terdiam, pura-pura menatap bambu yang bergoyang diterpa angin. Dulu kau selalu banyak bertanya, banyak tertawa. Sekarang, seolah kau menutup dirimu dariku. Aku menelan ludah, menahan kata-kata yang menumpuk di ujung lidah. Tapi akhirnya aku tidak bisa lagi. Bagaimana aku bisa sama Maya? Kau membohongiku sejak awal. Kau membuatku percaya bahwa kau lumpuh, bahwa kau butuh aku. Dan ternyata semua itu hanya bagian dari cerita yang kau tulis. Wajah Maya meringis, seolah setiap kata yang kuucapkan adalah pisau. Ia menghela napas panjang. Aku tahu aku salah. Aku tidak pernah menyangka kau akan merasa sebegitu hancurnya. Tapi, aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku butuh kau lebih dari sekadar inspirasi. Aku menoleh, menatapnya tajam. Benarkah? Atau itu hanya bagian dari dramamu lagi? Maya menutup mata, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Aku tidak berbohong kali ini, Rudy. Aku sungguh mencintaimu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Bagian dari diriku ingin mempercayainya, ingin memeluknya dan melupakan semuanya. Tapi bagian lain menolak, karena luka kebohongan itu masih begitu segar. Aku berdiri, berniat pergi. Aku butuh waktu, Maya. Aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tangannya spontan meraih pergelangan tanganku. Pegangannya kuat, meski tubuhnya tampak rapuh. Jangan tinggalkan aku, Rudy. Aku takut kehilanganmu. Aku berhenti. Kata-katanya menggema di kepalaku, tapi aku tetap melepaskan tangannya perlahan. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Aku berjalan meninggalkannya. Dari balik bahu, aku bisa mendengar isaknya pecah. Setiap langkahku terasa berat, seolah aku sedang mengkhianati diriku sendiri.
Beberapa hari berikutnya aku benar-benar mencoba menjauh. Aku tidak datang ke rumah Maya dan membenamkan diriku dalam pekerjaan di sawah. Ibu menatapku dengan curiga, tapi ia tidak bertanya banyak. Ayah juga hanya memberi pandangan singkat seolah tahu ada sesuatu yang mengganjal, tapi memilih diam. Namun setiap malam wajah Maya menghantui. Tatapannya, suaranya, bahkan air matanya terbayang jelas. Aku merasa bersalah meninggalkannya begitu saja. Meski aku tahu aku punya alasan. Sampai suatu malam, ketika aku sedang menimba air di sumur, aku mendengar suara langkah kaki tergesa. Aku menoleh dan hampir menjatuhkan timba ketika melihat Maya berdiri di sana. Tanpa kursi roda, ia berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya terurai, wajahnya tampak lelah. Nafasnya memburu seolah ia berlari cukup jauh. "Maya?" seruku kaget. "Kenapa kau di sini? Bagaimana kau bisa?" Aku mencari jawaban, potongnya. Suaranya parau. "Kau menjauhiku, Rudy, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Aku mendekat, setengah panik." "Kau gila!" "Kalau orang desa melihatmu, mereka akan bertanya-tanya. Kau seharusnya tidak, aku tidak peduli." Teriaknya, matanya berkilau. "Aku hanya peduli padamu." Kami terdiam. Suara jangkrik mengisi malam. Dadaku berdebar keras antara marah, takut, dan sesuatu yang tak bisa kutolak. Maya mendekat, jemarinya menyentuh pipiku. "Aku tahu aku salah. Aku tahu kebohonganku menghancurkanmu. Tapi Rudy, apa tidak ada sedikit saja ruang dalam hatimu untuk melihatku sebagai aku yang sebenarnya? Bukan kebohongan, bukan sandiwara, hanya aku." Aku menatapnya. Begitu dekat, begitu nyata. Aku bisa merasakan dingin tangannya, bisa melihat air mata yang menetes satu persatu. Hatiku berperang. Bagian dari diriku ingin memeluknya, ingin percaya bahwa cinta bisa menutup semua luka. Tapi bagian lain berteriak, ini bisa jadi bagian dari permainan barunya. "Maya." Suaraku bergetar. Aku ingin percaya, tapi aku takut. Aku takut semua ini hanya akan melukaiku lebih dalam. Maya menggigit bibirnya, lalu berbisik lirih. "Kalau begitu, biarkan aku membuktikannya." Ia mendekat lebih lagi, hingga jarak kami hampir tidak ada. Aku bisa merasakan aroma melati dari rambutnya, bisa merasakan panas dingin tubuhnya. Dan di saat itulah, aku sadar, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku terjerat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Maya terus bergema di kepalaku. Aku mulai bertanya-tanya. Mungkin benar ia salah karena berbohong, tapi apakah salahku jika aku tetap mencintainya meski tahu kebenarannya? Aku berdiri di persimpangan yang semakin membingungkan. Aku ingin lari, tapi hatiku selalu kembali padanya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa kebohongan terbesar dalam hidupku mungkin bukan kebohongan Maya, melainkan kebohonganku sendiri yang berpura-pura bisa hidup tanpa dirinya. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Matahari baru saja naik. Sinarnya menembus celah-celah bilik bambu rumahku. Ibu sibuk di dapur, ayah batuk-batuk di kamar. Biasanya aku akan langsung bergegas membantu mereka. Tapi kali ini aku hanya duduk termangu di tikar, menatap lantai tanah yang dingin. Pikiranku penuh oleh Maya. Malam di sumur itu masih begitu jelas diingatan. Tatapannya, tangisnya, dan kalimat yang ia bisikkan sebelum pergi. Biarkan aku membuktikannya. Kata-kata itu tidak bisa kulepaskan, terus menggema, menusuk hati yang sudah porak-poranda. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Aku harus tahu semuanya. Apapun itu, aku harus mendengarnya langsung darinya. Dengan langkah berat, aku akhirnya kembali menuju rumah tua itu. Jalan setapak yang kulewati terasa panjang. Seakan setiap pohon, setiap bisikan angin, mengingatkanku pada pilihan yang harus kuambil. Ketika aku tiba, pintu rumah Maya terbuka lebar. Tidak seperti biasanya. Aku masuk dengan hati-hati, dan suara dari ruang belakang langsung memanggilku. "Rudy, aku tahu kau datang." Suara itu lirih tapi jelas. Aku mengikuti arahnya, hingga tiba di kamar di mana aku pernah memergokinya menulis. Maya duduk di kursi biasa, bukan kursi roda. Di depannya ada tumpukan kertas, pena, dan sebuah buku tebal yang sampulnya lusuh. Ia menatapku, matanya sembab, wajahnya pucat. "Duduklah." Aku menuruti, meski jantungku berdetak kencang. "Aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita," katanya. "Kau sudah tahu sebagian, tapi belum semuanya. Dan aku tidak bisa terus membuatmu bingung." Aku diam, menunggu. Maya membuka buku lusuh itu, memperlihatkan halaman-halaman penuh tulisan. "Aku seorang penulis, Rudy. Sejak lama aku hidup dengan cerita. Aku mencari inspirasi dari mana saja, dari siapa saja,
Tapi aku merasa semua tulisanku hampa. Yang tidak ada kehidupan, tidak ada jiwa. Sampai aku menemukanmu, aku tertegun. Menemukanku? Ya, ia menatapku dalam. Aku tahu tentangmu bahkan sebelum kita bertemu. Aku tahu kau pemuda miskin yang bekerja keras demi keluargamu. Aku tahu hatimu baik, meski dunia sering tidak adil padamu. Aku tahu kau punya luka, tapi juga punya mimpi. Itu sebabnya aku memilihmu, Rudy. Kau adalah inspirasiku. Dadaku sesak. Kata-katanya indah, tapi juga menyakitkan. Jadi semua ini memang permainan sejak awal, ucapku getir. Kau mendekatiku hanya untuk menulisku dalam bukumu. Maya menggeleng cepat, air matanya jatuh. Tidak, Rudy. Awalnya memang begitu. Aku ingin menjadikanmu tokoh utama. Tapi semakin lama aku bersamamu, aku tidak bisa lagi membedakan antara tulisan dan kenyataan. Aku benar-benar jatuh padamu. Itu bukan kebohongan, aku berdiri gelisah. Tapi kau tetap menipuku. Kau membuatku percaya kau lumpuh. Kau membuatku merasa kasihan, merasa harus melindungimu. Padahal semua itu hanya topeng. Maya menunduk, bahunya bergetar. Aku tahu. Aku salah. Aku ingin kau melihatku rapuh agar kau mau mendekat. Aku takut kalau aku jujur sejak awal, kau tidak akan peduli padaku. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang mendesak keluar. Rudy, Maya mendongak, matanya merah. Aku siap melepaskan semua ini. Jika kau mau, kau akan berhenti menulis. Aku akan membakar semua catatan ini, hanya untuk membuktikan bahwa kau lebih penting daripada apapun. Ia meraih tumpukan kertas di meja, lalu mendekatkannya ke lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Aku terkejut. Maya, jangan! Api mulai melahap beberapa halaman. Aku buru-buru meraihnya, memadamkannya dengan tanganku. Rasa panas menyengat kulit, tapi aku tidak peduli. Kenapa kau melakukan ini? Bentakku. Karena aku tidak ingin kehilanganmu, jawabnya dengan suara bergetar. Tulisan bisa kugantikan, tapi kau tidak akan pernah bisa kugantikan. Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh keputusasaan. Hatiku remuk. Bagaimana mungkin aku membenci seseorang yang begitu ingin kucintai, tapi sekaligus melukaiku dengan kebohongannya? Ngingkainya ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahku keluh. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jantungku sendiri yang kacau. Akhirnya Maya bangkit, berjalan mendekat tanpa ragu. Ia berdiri tepat di hadapanku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya. Rudy, bisiknya, aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku akan menanggung semua akibatnya sendiri. Tapi jika sedikit saja, kau masih merasakan apa yang aku rasakan, maka tetaplah di sini, bersamaku. Air mataku pecah. Aku tidak tahan lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan isak. Maya menyentuh pundakku dengan lembut lalu memelukku. Untuk pertama kalinya aku tidak melawan. Kami terjebak dalam pelukan yang panjang, penuh luka, penuh keraguan, tapi juga penuh cinta yang tidak bisa kami tolak. Di dalam hatiku, aku tahu aku harus memilih. Tetap tinggal dan menerima semua kebohongannya demi cinta, atau pergi dan kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Dan malam itu, di rumah tua penuh misteri itu, aku menyadari satu hal. Hidupku tidak akan pernah kembali sama, apapun pilihan yang kuambil. Aku pulang dari rumah Maya dengan langkah gontai. Malam itu seolah menelanku bulat-bulat. Angin membawa suara aneh dari kebun bambu. Entah suara dedaunan atau bisikan batin yang tak henti memanggil namaku. Dadaku penuh sesak. Pelukan Maya masih terasa hangat di tubuhku. Kata-katanya masih terngiang jelas. Jika kau ingin pergi, pergilah. Tapi jika sedikit saja kau merasakan apa yang aku rasakan, maka tetaplah di sini, bersamaku. Sepanjang jalan, aku bertanya-tanya, apa aku bisa benar-benar hidup tanpanya? Atau justru aku akan menghancurkan diriku sendiri jika terus bersamanya? Ketika aku tiba di rumah, ibu menatapku dengan cemas. Rudy, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku kaku. Aku tidak apa-apa, Bu. Hanya lelah. Ibu menghela napas, lalu duduk di sampingku. Nak, akhir-akhir ini kau sering melamun. Kau jarang makan, jarang bicara. Katakan padaku, apakah ini semua karena perempuan itu? Aku terdiam. Aku ingin menyangkal, tapi percuma. Ibu selalu bisa membaca isi hatiku. Ibu tidak ingin mencampuri hidupmu. Lanjutnya. Tapi orang desa sudah mulai banyak bicara. Mereka bertanya-tanya kenapa kau begitu sering berada di rumah tua itu. Beberapa bahkan bilang perempuan itu membawa celaka.
Aku mengangkat kepala, menatap mata ibu yang penuh kekhawatiran. Bu, mereka salah. Maya bukan orang jahat. Dia hanya rumit. Ada banyak hal yang tidak mereka mengerti. Ibu menggenggam tanganku erat. Kalau begitu, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Aku ingin jujur. Ingin mengatakan semua kebohongan yang dilakukan Maya. Semua dilema yang kurasakan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri belum mengerti sepenuhnya? Akhirnya aku hanya berkata pelan. Bu, aku masih butuh waktu. Jangan paksa aku sekarang. Ibu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Nak. Tapi ingat, apapun pilihanmu, jangan sampai membuatmu hancur. Ibu hanya ingin kau bahagia. Air mataku hampir jatuh mendengar kata-kata itu. Aku memeluk ibu erat, seakan ingin mengambil kekuatan dari tubuh rapuhnya. Keesokan harinya aku tidak langsung pergi ke rumah Maya. Aku berjalan ke sawah, mencoba menenangkan pikiran dengan bekerja. Tapi mencangkul tanah hanya membuat tubuhku lelah tanpa mengurangi beban di kepala. Bayangan Maya selalu kembali. Menjelang siang, aku menyerah. Aku meninggalkan cangkul di pematang dan melangkah ke arah rumah tua itu. Ketika aku tiba, Maya sedang duduk di beranda. Bukan di kursi roda, melainkan di kursi kayu biasa. Ia menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang tapi matanya kosong. Aku berdiri beberapa langkah darinya, ragu untuk mendekat. Aku tahu kau datang, katanya tiba-tiba. Suaranya lirih tapi jelas. Aku selalu tahu. Aku menelan ludah, lalu duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat kami hanya diam, membiarkan angin sore mengisi celah di antara kami. Aku bicara dengan ibuku semalam, kataku akhirnya. Maya menoleh, alisnya terangkat. Apa yang kau katakan padanya? Tidak banyak. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi aku sadar satu hal, Maya. Apa itu? Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus memilih antara meninggalkanmu dan mencoba hidup tenang, atau tetap bersamamu meski penuh kebohongan dan luka. Maya menahan napas. Wajahnya menegang, seolah kalimatku adalah pedang yang menggantung di atas kepalanya. Aku tidak akan memaksamu, Rudy, katanya pelan. Tapi kau harus tahu satu hal sebelum membuat keputusan. Ia berdiri, berjalan masuk ke dalam rumah, lalu kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di pangkuanku. Buka. Aku menatapnya bingung, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya ada puluhan lembar kertas yang tersusun rapi. Aku mengambil satu, membacanya. Aku terkejut. Itu bukan lagi cerita tentangku. Itu tentang Maya sendiri. Tentang masa kecilnya yang sepi. Tentang orang tuanya yang meninggalkannya. Tentang rasa kesepian yang menelannya bertahun-tahun. Setiap kata di kertas itu adalah jeritan hati. Bukan kebohongan, bukan sandiwara. Itu adalah kebenaran yang ia simpan sendirian. Aku tidak hanya menulismu, Rudy, katanya dengan suara bergetar. Aku juga menuliskan diriku sendiri. Aku bersembunyi di balik cerita karena aku tidak punya siapapun. Aku menciptakan kebohongan agar seseorang mau tinggal. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lagi bersembunyi. Aku ingin kau melihatku sebagai Maya yang sebenarnya. Aku menutup mata, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua amarahku runtuh. Yang tersisa hanyalah perasaan sakit bercampur sayang. Aku menatapnya lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Maya, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku takut, tapi aku juga tidak bisa pergi darimu. Maya menatapku dengan air mata yang mengalir deras, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu tetaplah. Kita tidak perlu sempurna, kita hanya perlu saling ada. Aku menghela napas panjang, merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Tapi aku juga tahu, keputusanku ini tidak akan mudah. Dunia luar akan menghakimi, ibuku mungkin terluka, dan aku sendiri harus siap menanggung konsekuensinya. Namun untuk pertama kalinya, aku memilih bukan karena uang, bukan karena kasihan, tapi karena hatiku sendiri. Hari itu, di beranda rumah tua, aku menggenggam tangan Maya erat. Dan aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, aku akan menapaki jalan ini bersamanya. Hari-hari setelah aku memutuskan untuk tetap di sisi Maya berjalan begitu berbeda, ada ketenangan yang aneh, bercampur dengan kecemasan yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku tahu pilihanku akan membawa konsekuensi, tapi aku sudah siap. Atau setidaknya aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku siap. Desa mulai bergumam lebih keras. Bisikan-bisikan itu terdengar setiap kali aku melewati jalan. Orang-orang menatapku seakan aku telah terseret dalam sesuatu yang terlarang. Beberapa menyindir, beberapa terang-terangan mengejek. Rudy sudah gila, begitu kata seorang bapak di warung.
Pemuda miskin itu pasti dipelet perempuan aneh itu, sambung yang lain. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hati aku terluka. Malam harinya, ibu akhirnya menegurku. Ia menatapku dengan mata yang sayu tapi suaranya tegas. Nak, apakah benar kau memilih perempuan itu? Aku menunduk. Ya, Bu. Air mata ibu jatuh, tapi ia tidak marah. Rudy, ibu tidak ingin menghalangimu. Tapi ibu takut kau hanya akan sakit. Perempuan itu bukan seperti kita. Dunia kita berbeda. Aku meraih tangan ibu, menggenggamnya erat. Bu, aku tahu ini sulit. Tapi aku sudah menemukan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Maya bukan hanya orang asing bagiku. Dia rumah yang tak pernah aku miliki. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ibu terisak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu berbahagialah. Itu saja yang ibu minta. Aku memeluknya erat. Hati kecilku lega. Meski aku tahu restu itu disertai rasa berat yang dalam. Beberapa hari kemudian, Maya memanggilku ke ruang kerjanya. Ia tampak berbeda. Tidak ada lagi kursi roda, tidak ada lagi topeng kebohongan. Ia hanya duduk di kursi kayu dengan wajah polos, rambut terurai, dan mata yang tampak jujur untuk pertama kalinya. Rudy, katanya lirih, ada hal terakhir yang harus kau ketahui. Aku menatapnya penuh tanya. Ia menunjukkan sebuah naskah tebal yang sudah dijilid sederhana. Di sampulnya tertulis, Rumah Tua di Pinggir Desa, sebuah kisah nyata. Aku mengambilnya, membuka halaman pertama, lalu mataku membelalak. Nama tokoh utama di dalamnya adalah Rudy. Apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Maya tersenyum tipis. Ini novelku. Semua yang kita alami, semua yang kau rasakan, sudah kutulis. Aku ingin orang lain tahu bahwa cinta bisa lahir dari luka, bahwa kebohongan pun bisa berubah menjadi kejujuran jika ada keberanian untuk membuka diri. Aku terdiam. Tanganku gemetar memegang naskah itu. Kau menulis tentangku? Tentang kita? Ya, jawabnya lembut. Tapi aku tidak akan menerbitkannya jika kau tidak mengizinkan. Ini bukan hanya ceritaku. Ini juga hidupmu. Aku duduk. Kepalaku penuh dengan berbagai pikiran. Ada rasa marah, takut, tapi juga kagum. Maya, kau sadar ini bisa membuatku jadi bahan omongan orang seumur hidup? Tanyaku lirih. Aku tahu, katanya. Tapi aku juga tahu ini bisa membuat kita abadi. Bukan dalam arti besar, tapi abadi dalam kenangan, dalam tulisan. Aku tidak ingin kita hilang begitu saja. Aku menatapnya lama. Lalu tanpa sadar aku tersenyum pahit. Sepertinya aku memang sudah jadi bagian dari cerita sejak awal ya. Maya tertawa kecil di sela tangisnya. Ya, dan kau adalah bagian terbaik. Hari itu aku mengambil keputusan terakhir. Aku menyerahkan naskah itu kembali padanya. Terbitkanlah. Jika ini jalanmu, maka aku tidak akan menghalangi. Biar dunia tahu, biar mereka menghakimi. Aku tidak peduli, selama kau jujur padaku mulai sekarang. Maya menutup mulut dengan tangannya, terisak hebat. Ia memelukku erat, tubuhnya gemetar. Terima kasih, Rudy. Terima kasih. Aku hanya bisa menatap langit-langit rumah tua itu, sambil bergumam dalam hati. Inilah takdirku. Beberapa bulan kemudian, novel itu benar-benar terbit. Nama Maya kembali dikenal di dunia sastra. Orang-orang desa heboh ketika tahu cerita yang mereka baca sebenarnya tentang Rudy yang mereka kenal sehari-hari. Sebagian masih mengejek, sebagian mulai kagum. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku sudah memilih jalanku. Ibu akhirnya membaca buku itu juga. Aku sempat takut reaksinya. Tapi setelah selesai, ia hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, kau memang gila. Tapi kau gila dengan cara yang indah. Aku tertawa sambil menahan haru. Dan di akhir semua ini, aku menyadari sesuatu. Hidup tidak pernah sederhana. Cinta bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang berani bertahan meski penuh luka. Maya memberiku kebohongan, tapi juga memberiku keberanian untuk melihat diriku sendiri. Dan aku memilih untuk tetap bersamanya. Bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena hatiku berkata, inilah rumahku. Di rumah tua yang dulu sepi itu, aku menemukan hidup baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas.